Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Muncul lagi sebuah tagar ya, sebuah seruan ya, yang menjadi trending ya di negeri ini. Apanya? Bunyinya adalah Indonesia gelap. Mengerikan sekali. Dan ini adalah rangkaian dari yang pertama dulu dia Indonesia darurat ya. Kemudian muncul dia kabur aja dulu, baru sekarang Indonesia gelap. Ya. Dan tiga ini tagar atau opini yang berkembang ini adalah opini-opini yang menunjukkan hal yang negatif. Ya. Bukan cuma negatif dari sisi tingkat yang rendah. Ya. Ini dan negatifnya ini negatif yang sudah bisa membuat orang seperti tidak punya harapan lagi, tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Ya. Apakah memang sudah separah itu kondisi negeri kita saat ini? Jika kita melihat sebenarnya ya, suatu negara itu dia selain dari faktor-faktor ada pemerintahan dan yang lain-lain, itu faktor yang utama untuk menunjang itu semuanya ada tersedianya dana kas negara. Ya. Kalau kas negara tidak ada, segala struktur pemerintahan itu akan berhenti. Ya. Dan ini terlihat jelas ya bahwa kas negara untuk saat ini bisa dibilang sangat kritis ya. Ini terbukti dari dilakukannya oleh pemerintah itu ada pemangkasan anggaran ya yang begitu hebat ya, sampai memangkas sampai lebih dari 300 triliun. Ya. 300 triliun setahun dana yang dikeluarkan negara itu dipangkas. Dan tentunya pemangkasan itu pemangkasan kepada ini ya, di luar pembayaran hutang dan bunga hutang. Bayangkan itu kan, sementara pembayaran hutang dan bunga hutang kita sudah menembus angka lebih dari 500 triliun ya, per tahun. Sementara dia APBN kita ya sekitaran 3.000 ya, 3.000 triliun ya, itu udah semua ya, udah semua. Jadi di sini kelihatan memang dia ini perkara yang sangat serius ya, perkara yang sangat serius. Sempat nanti terjadi mandek di dalam pemerintahan, maka negeri ini akan jatuh kepada kondisi chaos ya, karena tidak ada lagi aparatur pemerintahan baik militer maupun sipil yang menjalankan tugas-tugasnya. Kita dengar belakangan ini ada kementerian yang mengatakan mereka itu kalau memang anggarannya demikian, mereka itu hanya bisa mempekerjakan karyawan-karyawannya selama 3 hari dalam seminggu. Ya. Nah, bisa dibayangkan itu berapa besar itu nanti yang ini ya, yang pelayanan-pelayanan yang akan berkurang ya, dengan berkurangnya jam kerja yang mereka lakukan ya. Begitu juga dia pemangkasan terhadap anggaran di dunia pendidikan. Nah, ini mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Sementara seharusnya dunia pendidikan ini bukan dipangkas, tapi harus ditambah dia, sehingga kemudian dia upaya untuk mencerdaskan bangsa itu dia tercapai ya. Jadi kalau ini dia dipotong ya, dikurangi, maka nanti perguruan-perguruan, terutama perguruan-perguruan tinggi itu mereka akan kesulitan ya untuk mengoperasikan perguruan tingginya. Akibatnya mereka akan mencoba mencari jalan ya. Salah satunya untuk mendapatkan dana itu salah satunya dengan menaikkan UKT ya, uang kuliah tunggal ya. Sudah kita tahu itu akan berdampak semakin banyak nanti para pelajar tidak mampu lagi untuk melanjut ke perguruan tinggi. Dan banyak lagi ya, ada lagi di bidang infrastruktur ini, PUPR ya, ada lagi di bidang kesehatan itu pun dipangkas semuanya. Itu menunjukkan bahwa negara sudah sudah kesulitan untuk mendapatkan dana ya,
Karena memang kenapa ini terjadi ya? Ini terjadi karena ini ya, karena negara kita sudah bisa dibilang hampir tidak punya lagi sumber pemasukan selain dari pajak dan hutang. Pihak-pihak ya yang kemudian mereka itu seperti umpamanya yang paling terdampak itu dia adalah penerbangan apa namanya maskapai Garuda ya. Dimana kalau kita tahu sekarang ini Garuda ini mereka hidupnya itu karena ASN. Karena mereka sudah dikontrak kalau ada dia kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASN di dalam negeri ataupun ke luar negeri yang ada jalurnya Garuda itu harus memakai Garuda ya. Jadi kalau tadi itu udah dipangkas semua, tidak boleh lagi ada perjalanan dinas dan segala macam, ini akan bangkrut ya. Ini akan kolaps ini Garuda ini ya. Dan bayangkan berapa ribu nanti di situ karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Begitu juga dengan kenaikan-kenaikan harga-harga yang kemudian akan membuat pengusaha ya yang kita bilang itu menengah ke bawah gitu kan. Menengah ke bawah yang ini yang paling banyak ya, pengusaha menengah ke bawah ini yang paling banyak ya. Mereka ini akan terdampak mereka dengan dengan lesunya, dengan lemahnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang akan berdampak mereka itu akan produksi mereka akan berkurang. Dan itu akan memunculkan dua hal ya. Pertama dia ada PHK, keduanya dia akan menurun pembayaran pajak mereka akan menurun. Jika menurun pembayaran pajak, maka income negara juga akan menurun. Ya. Dan ini ya seperti dilematis sekali ya si malakama gitu kan. Gak tahu lagi kelihatannya kita mau dari mana kita untuk membenahi negeri ini ya. Ini ditambah lagi dengan adanya ambisi-ambisi dari orang-orang yang itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Pokoknya ambisi dari Jokowi dulu ya, yang untuk membangun IKN ya. Padahal jika pun IKN itu berdiri, itu bisa dikatakan itu nggak ada manfaatnya bagi rakyat secara langsung ya, nggak ada manfaatnya. Hanya rasa bangga, bangga. Itu kita tidak bisa kenyang dengan hanya rasa bangga. Dan itu pun tetap kemudian itu dilanjutkan oleh presidennya sekarang, pemerintah sekarang dengan mengucurkan ya triliunan lagi ke sana untuk per tahun ini kalau nggak salah ada berapa puluh triliun ya untuk di kesana ya. Itu menjadi duit yang kita bisa bilang itu duit yang terbuang percuma-cuma ya. Puluhan triliun terbuang percuma. Sementara anggaran pendidikan itu dipotong. Nah, belum lagi ada ambisi dari ini ya presiden sekarang itu dengan dengan program dia makan bergizi gratis ya. Yang itu pun sebenarnya kalau untuk meningkatkan kehidupan masyarakat itu nggak ada artinya itu. Tidak ada artinya ya. Jadi makan bergizi gratis itu seharusnya adalah program yang dilakukan ketika kondisi dalam keadaan baik. Kalau kondisi keadaan tidak baik, kemudian dia dimunculkan makan siang gratis, ya, itu itu sesuatu yang tidak akan bisa mengangkat, ya, membangkitkan, ya, karena itu uang itu habis, ya, tiap harinya habis dimakan aja, habis dimakan. Di tengah masyarakat sekarang itu ada keinginan mereka untuk pemerintahan ke depan itu dia berjalan di atas untuk kepentingan rakyat, itu mereka menghendaki presiden sebelumnya itu yang mereka anggap itu banyak melanggar dan tidak berpihak kepada rakyat itu agar diadili, ya, diadili untuk membuat jera kepada pemimpin-pemimpin berikutnya. Raker Gerindra yang kemarin itu ya di situ jelas sekali. Tidak ada lagi di situ kata-kata yang abu-abu, udah jelas sekali bahwa
Prabowo itu memasang badan untuk Jokowi, ya. Bahkan dia sampai berteriak hidup Jokowi, hidup Jokowi. Inilah kondisi yang kemudian membuat mahasiswa mengopinikan tagar tadi Indonesia gelap, ya. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal, banyak lagi. Semua kalau kita melihat dari segala sisi, kayaknya semuanya itu tidak ada harapan, ya. Ketika kita pun tidak suka kondisi ini, kita pun harus bijak, ya, harus bijak kita untuk melangkah, untuk bersikap. Salah satu bentuk bijak dalam bersikap itu adalah memahami akar masalah. Apakah dengan menurunkan Prabowo persoalan selesai? Apakah ini selesai? Apakah ini selesai? Apakah dia mengganti anggota DPR keseluruhnya akan selesai? Nah, ini ya perlu kita kita kaji, ya. Jadi kita kaji dulu sehingga kita benar-benar tahu akar permasalahannya, sehingga kemudian kita tahu penyebabnya apa dan penyebabnya itu harus kita tinggalkan. Ya, di dalam satu negara, ya, poin penting bentuk arah dan negara itu mau kemana, mau gimana itu ada dua, ya. Ada satu pemimpin, ya. Ini oknum, ya. Kemudian ada lagi sistem. Ya. Jadi di antara yang dua ini yang paling dominan itu justru sistem. Jadi ketika sistemnya sudah diterapkan demikian, siapapun pemimpinnya dia akan berjalan di atas sistem tersebut. Maka saudaraku, seiman dan seakidah, sudah saatnya kita mempelajari, mengetahui sistem yang sedang diterapkan di negeri kita saat ini, ya. Sistem sekuler, kapitalis, demokrasi, ya. Jangan ada dalam pikiran kita rasa tabu untuk membahas ini, ya. Karena bisa jadi ini masalahnya. Kalau benar-benar nanti diketahui bahwa sistem ini yang menjadi permasalahan, maka apapun yang kita lakukan selama sistem itu tetap tidak kita rubah, ya ini 11-12 aja kejadiannya, ya. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.